Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Kupas Tuntas Jalannya Moksa Manusia Hingga Mencapai Ketuhanan. Secara garis besar, kata moksa merupakan usaha spiritual manusia dalam melakukan pelepasan jiwa dari jasad. Kata moksa sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang dalam pengertian Jawa memiliki makna sebagai pencarian, pembebasan, atau juga perpindahan diri seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang dimaksud dengan perpindahan di sini adalah perpindahan di dalam dimensi ruang dan waktu tak kasat mata. Jika sebelumnya seseorang berada dan hidup pada dimensi nyata atau di muka bumi, maka moksa ini berarti ia sudah berpindah tempat ke dimensi alam halus. Ini terjadi tidak hanya sukma atau ruhaninya saja, tetapi jasadnya pun dapat mengikuti. Artinya, orang yang dapat moksa adalah mereka yang sudah berpindah tempat tinggal, baik jasad maupun rohaninya, dari alam nyata duniawi ke alam gaib atau dimensi lain. Tetapi di sini mereka tidak bisa disamakan dengan wafat, karena wafatnya seseorang merupakan satu fenomena yang lain lagi. Moksa menjadi penting saat seseorang sudah menguasai keilmuan rohani tingkat tinggi, yang akhirnya ia harus menyatukan rohani dan jasmaninya dengan alam semesta. Artinya, memang sudah menjadi ketentuannya bahwa bila seseorang sudah mencapai derajat keilmuan yang tinggi, maka ia sebaiknya moksa. Tapi di sini tetaplah hanya atas dasar keinginan sendiri, tidak bisa dipaksakan, karena sesuatu yang dipaksa atau terpaksa tidak akan membuahkan hasil yang baik bagi siapapun, karena justru bisa mencelakakan dirinya saja. Pilihan moksa ini bukanlah hal yang sepele dan mudah untuk dipraktekkan oleh semua orang. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dan konsekuensi yang sangat mengikat kepada seseorang bila ia memutuskan untuk moksa. Tidak sembarang orang bisa memenuhi syarat dan bisa pula melakukannya. Ibarat seorang murid, maka ia harus melalui jenjang pendidikan yang bertahap. Tujuan utama dari menguasai ilmu di setiap tingkatan itu adalah untuk bisa melatih kekuatan dan mengembangkan kemampuan diri seseorang, karena ia haruslah kuat dan mampu secara jasmani maupun rohani di dalam menghadapi segala tantangan yang lebih berat di masa yang akan datang. Untuk itulah, karena pentingnya arti dari moksa ini, maka di dalam ajaran keyakinan atau agama khususnya di tanah Jawa menjadi tahapan terakhir yang sebaiknya dilalui oleh seseorang dalam hidupnya. Sementara di kalangan tertentu, mengakhiri hidup fana dengan moksa bahkan menjadi suatu kewajiban. Adapun di antara tahapan menggapai tingkat moksa dalam tatanan orang Jawa zaman dahulu yang mayoritas menganut agama Hindu, disebut catur asrama, yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, Brahmacharya atau tahap seseorang yang sedang mencari ilmu. Tahap ini merupakan satu tingkatan masa hidup untuk mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan dengan cara berguru. Di sini tentu berkaitan erat pula dengan mendidik diri untuk bisa mencapai kesempurnaan pribadi. Jadi, pada tahapan ini artinya setiap orang itu harus menuntut ilmu demi kehidupan yang lebih baik, mulai dari ilmu yang bersifat jasmani atau ilmiah, sastra, bela diri, dan lain-lain, hingga yang terkait dengan urusan rohaninya. Yang kedua, Grahasta
atau tahap seseorang yang membangun rumah tangga. Tahap ini adalah tingkat hidup pada masa berumah tangga. Grahasta berasal dari kata graha yang berarti rumah tangga dan sta yang berarti berdiri atau membina. Jadi, grahasta dapat diartikan sebagai masa membina rumah tangga. Pada masa grahasta ini, yang menjadi prioritas tujuan hidup adalah mencari harta benda dan memenuhi kebutuhan hidup, termasuk menghasilkan keturunan yang tentunya berdasarkan kebenaran. Sementara kewajiban yang harus ditunaikan pada masa ini adalah dengan bekerja mencari nafkah secara halal, menjadi pemimpin keluarga dan anggota keluarga yang bertanggung jawab, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan penuh peduli juga kebersamaan. Untuk itulah, di sini berarti setiap orang itu, khususnya laki-laki, haruslah punya pekerjaan yang mapan dan penghasilan yang cukup sebelum seseorang membina rumah tangga, karena hal itu menjadi salah satu yang utama demi keharmonisan hidupnya nanti. Wanaprastha atau tahap seseorang yang menjadi pertapa atau telah meninggalkan kesibukan duniawi. Tahap ini adalah tingkatan hidup manusia pada masa persiapan untuk melepaskan diri dari ikatan keduniawian. Wanaprastha berarti mengasingkan diri ke suatu tempat atau hutan, gunung, lembah yang jauh dari keramaian kota. Jadi, di sini berarti seseorang tidak lagi berurusan dengan pangkat, jabatan, dan harta benda duniawi. Jika sebelumnya ia punya jabatan, kedudukan, atau harta benda yang berlimpah, maka di tingkatan ini semuanya itu sudah ia tinggalkan. Ia hanya fokus pada hal-hal yang bersifat kemanusiaan dan ketuhanan saja. Dan pada masa ini, seseorang juga mulai secara bertahap melepaskan diri dari belenggu duniawi dan lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Karena tujuan hidup pada masa ini adalah persiapan mental dan fisik untuk bisa moksa. Untuk itulah, di tingkatan ini biasanya seseorang akan disebut dengan resi, sannyasin atau biksuka, atau tahap seseorang yang telah mencapai kesempurnaan hidup hingga pada akhirnya moksa. Tahap terakhir ini berada di atas tahap wanaprastha, karena seseorang sudah tidak lagi berurusan dengan keduniawian. Ia hanya berfokus pada urusan yang berkaitan dengan alam tinggi atau ketuhanan saja. Namun, jika ada urusan duniawi yang ia kerjakan, itu karena ia memang harus sedikit terlibat demi kemaslahatan orang banyak. Pada masa ini, seseorang merasa sudah tidak memiliki apa-apa dan tidak terikat sama sekali dengan materi. Ia juga selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itulah, di tingkatan ini biasanya seseorang akan disebut dengan Siddharsi, Maharsi, atau Brahmarsi. Semua ini untuk dipegang erat dan ditanamkan di dalam sanubari orang-orang yang hidup di tanah pertiwi Nusantara, bahkan dunia. Satu persatu aturan hidup tersebut tentunya dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari dan pada akhirnya bisa menimbulkan banyak kebaikan dan kegemilangan bagi sesama dan alam semesta. Setelah seseorang bisa melalui tahapan-tahapan di atas dengan benar, dan sukses, maka ia baru bisa beranjak pada tujuan moksa. Karena hanya dengan begitulah ia baru akan mampu memenuhi syarat dan menunaikan tata cara moksa yang sungguhlah tidak mudah. Lalu, untuk bisa mencapai hal tersebut, maka
seorang harus membekali dirinya dengan pengetahuan tentang zat atau kenyataan tertinggi. Adapun alur dari kenyataan tertinggi itu diantaranya adalah rasa dan seterusnya, rasa dan seterusnya, dan pewayangan dan seterusnya. Moksa seseorang haruslah dilatari dulu dengan pengetahuan tinggi, suci, tentang zat yang tertinggi, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, dan berbagai tata cara ritual yang konkret mengenai moksa. Ini berkaitan erat dengan aspek yang mempermasalahkan sikap tubuh, menampakkan diri pada kata kunci atau sila atau aturan dasar, dan perilaku batin yang tulus dan ikhlas. Untuk bisa moksa sendiri, maka tiada pilihan lain bagi seseorang kecuali ia harus melatih dirinya dengan banyak melakukan meditasi dan olah batin lainnya. Jadi, sebelum seseorang bisa moksa, maka ia harus menguasai berbagai ilmu yang dimulai dari tingkat kanuragan hingga ke tingkat kasapuhan, atau lebih baiknya lagi sampai di tingkatan kasampurnan. Selain itu, ada satu cara yang juga merupakan satu di antara cara dalam menempa diri. Cara itu disebut dengan membersihkan aliran cakra dengan membangkitkan kundalini. Lalu, apa itu kundalini? Kundalini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti lingkaran atau gulungan. Kundalini adalah suatu kekuatan yang luar biasa yang dimiliki setiap orang yang letaknya di perineum, yaitu di antara anus dan kemaluan. Dalam keadaan tertidur, kundalini berbentuk sebuah gulungan 3,5 lingkaran di bawah tulang ekor. Saat bangkit, maka kundalini akan merambat ke atas melalui tulang ekor dan tulang punggung untuk mencapai puncak kepala atau mahkota. Saat merambat ke atas, kundalini akan melakukan pembersihan dari seluruh hambatan dan karma akibat dari setiap interaksi dalam bentuk perbuatan ataupun pemikiran, termasuk yang berasal dari kehidupan di masa lalu. Apabila kundalini mencapai sebuah pusat energi eterik atau cakra, cakra tersebut akan terbuka dan kemampuan psikis dari cakra tersebut mulai aktif. Proses kebangkitan kundalini ini bisa dikatakan sempurna setelah kundalini dapat membuka cakra mahkota, sehingga jika ini bisa diteruskan, maka yang bersangkutan dapat mencapai pencerahan dengan sendirinya. Perlu diketahui bahwa cakra berasal dari kata Sanskerta untuk roda atau berpaling. Dalam beberapa tradisi dan sistem kepercayaan lainnya, cakra ini merupakan pusat prana atau akar kehidupan, atau kekuatan hidup atau energi vital. Cakra akan sesuai dengan titik-titik penting dalam tubuh fisik, yaitu pleksus utama arteri, vena, dan syaraf. Karena itulah, membersihkan aliran cakra dan mengaktifkannya menjadi hal yang penting bagi kehidupan seseorang, khususnya demi kesehatan dan kekuatannya. Jadi, pada saat seseorang membangkitkan kundalininya, itu artinya ia juga telah membuka satu persatu pintu cakra yang terdapat di dalam dirinya. Dengan bangkitnya kundalini, maka energi dari kundalini akan dapat dipergunakan untuk membersihkan jalur energi dan cakra-cakra secara menyeluruh. Dengan pembersihan yang maksimal pada jalur energi dan cakra-cakra, maka tubuh seseorang akan menjadi lebih bersih atau sehat jasmani dan rohani. Emosinya akan lebih terkontrol, kesadarannya akan terus meningkat, dan hubungan kepada Tuhan akan jauh lebih baik atau khusyuk.
Namun, pada saat inti Kundalini mencapai cakra mahkota, energi inti yang naik masih kecil sekali, sehingga energi Kundalini yang dapat digunakan masih lemah. Meskipun energi Kundalini yang dapat dipergunakan masih lemah, namun dapat membantu sedikit menyempurnakan kemampuan supranatural bagi orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan tersebut. Bagi yang belum mempunyai kemampuan tersebut, ia harus melatihnya jika mempunyai keinginan untuk memilikinya, dan kemampuan kewaskitaan atau mata ketiga atau mata batin tidak tergantung dari Kundalini, tetapi berasal dari latihan atau kekuatan batin sendiri. Untuk itu, kemampuan dalam supranatural bermacam-macam dan harus dilatih satu persatu dengan objek meditasi yang berbeda sesuai dengan kemampuan supranatural yang diinginkan, atau terbang di udara, jalan di atas air, masuk ke bumi, hidup di dalam air, mengubah wujud, kemampuan mencipta, telepati, dan lain-lain. Hanya saja, jika Kundalini seseorang sudah pada tingkatan sempurna, maka pelatihan untuk kemampuan supranatural apa saja akan menjadi sangat mudah. Perlu diketahui juga bahwa pada saat energi Kundalini sudah selebar tubuh seseorang, barulah seluruh bibit kemampuan supranatural akan bangkit dengan sempurna. Dan untuk melatih sampai ke tahap sempurnanya Kundalini memerlukan waktu yang lama dan amat tergantung dari bakat dan latihan seseorang. Pelatihan Kundalini harus diarahkan ke spiritual atau pencarian ketuhanan, tidak kepada tujuan untuk mengembangkan kekuatan supranatural, karena akan jadi berbahaya. Sekali seseorang yang mempunyai kekuatan supranatural berbuat jahat, maka ia sangat mudah untuk lebih banyak berbuat jahat lagi, sehingga pada dasarnya pencapaian dalam kesempurnaan Kundalini bukanlah pencerahan, tetapi baru pencapaian duniawi yang tertinggi dan harus dilanjutkan kepada pencapaian yang ada di luar duniawi atau sebuah pencerahan. Siapapun yang belum mencapai tingkat pencapaian luar duniawi atau pencerahan, maka ia masih mempunyai ego. Jadi tidak benar bahwa jika inti Kundalini seseorang sudah mencapai cakra mahkota, maka ia pun telah mencapai pencerahan, karena hal itu bahkan masih awalnya saja. Tidak sedikit orang yang rela meninggalkan kehidupan normalnya dan mengkhususkan diri dalam kehidupan spiritual. Mereka berusaha membangkitkan Kundalini dengan melakukan berbagai latihan yang sungguh-sungguh. Orang-orang ini melakukan latihan-latihan teratur, salah satunya dengan meditasi dalam waktu yang cukup panjang sampai puluhan tahun. Dalam ajaran Islam, orang-orang yang demikian dapat dikategorikan sebagai orang sufi yang berkapasitas jedab atau menggila atau membodoh. Namun seperti diketahui, yang berhasil amatlah sedikit, lantaran tujuan mereka hanya untuk kesaktian saja dan bukan mencapai Tuhan, sehingga orang-orang pada masa kini banyak yang menganggap bahwa Kundalini pada masa silam itu hanyalah semacam legenda. Tetapi zaman pun telah berubah, dan nanti di zaman yang baru, maka kebangkitan Kundalini ini akan dapat dicapai kembali, bahkan dengan cara yang lebih mudah. Apakah mungkin itu bisa terjadi? Tidak ada yang tidak mungkin dalam hal ini, hanya saja memang sangat tidak mudah untuk melakukannya, apalagi oleh orang-orang di zaman sekarang yang sangat senang dengan kenikmatan semu duniawi.
Sebagai contoh, untuk bisa moksa, maka orang-orang di zaman dulu haruslah terbiasa dengan yang namanya olahraga dan olah batin. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari, mereka itu sudah terbiasa dalam urusan puasa tirakat atau mengurangi makan, minum, dan tidur, bahkan bertapa brata atau tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak atau mematung dalam waktu tertentu. Dan ini tidak dalam waktu setahun atau 2 tahun saja, karena dulu banyak orang yang pernah melakukannya selama puluhan atau ratusan tahun. Bahkan ada pula di antara mereka ini yang bertapa brata selama ribuan, jutaan, bahkan miliaran tahun. Seorang yang demikian dipercaya karena lamanya pertapaan hingga memiliki linuih kesaktian yang luar biasa. Bahkan dari saking lamanya pertapaan, jasad mereka menyusut kecil, yang demikian disebut sebagai Bathara Karang. Dengan kemampuan yang luar biasa itu, maka tidak perlu heran bila nenek moyang bangsa Nusantara itu dulunya pernah membangun peradaban yang besar. Salah satunya yang dikenal kini dengan bangsa Atlantis. Bahkan oleh sebab kesaktian yang luar biasa itu, maka nenek moyang bangsa Nusantara pada akhirnya justru disembah-sembah oleh banyak manusia, khususnya bangsa di belahan bumi lainnya atau Yunani, Norwegia, India, Mesir, Persia, Cina, Amerika, dan lain-lain, layaknya Tuhan sendiri. Selain itu, cara dalam bertapa brata ini pun bermacam-macam. Ada yang dengan posisi duduk bersila, berdiri kaki satu, berbaring menggelantung, atau kaki di atas, sementara kepala di bawah. Atau bagi yang sudah sakti mandraguna, bahkan ia bisa mengapung di laut atau mengambang di udara. Tempatnya juga beraneka macam. Ada yang di gunung, di hutan, di dalam goa, di dekat air terjun, di dalam air, atau menyelam di sungai, danau, atau lautan, dan di dalam tanah, atau dikubur hidup-hidup. Sementara itu dilakukan untuk terus mengasah kemampuan diri dan mencapai satu tujuan tertentu. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, sedikit informasi tentang jalannya moksa manusia hingga mencapai ketuhanan bagian yang pertama, dan nantikan kelanjutannya hanya di channel Nasihat Kehidupan. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.